Ya, tergantung supervisor bagian apa juga, Mbak. Supervisor kan macam-macam kan. Jadi sebenarnya ini juga tergantung dari apa namanya struktur organisasi perusahaan tersebut ya. Bagian-bagiannya kan tergantung kan semakin besar perusahaan kan biasanya struktur organisasinya kan semakin lebih jelimet apa lebih rumit kan. Maksudnya lebih banyak strukturnya daripada yang perusahaan kecil. Kan kalau perusahaan kecil paling nggak si apa CEO-nya, manajer pemasaran, operasional, finance sudah cukup. Tapi kalau yang semakin besar kan harus ada bagian-bagiannya sendiri. Oh, tapi kalau influencer di sini ini lebih ke pengadaan riset sama pengembangan, Mbak, di bagian sendiri. Supervisor, kalau supervisor itu kan dia sebenarnya langsung, kalau menurut saya supervisor nggak bisa. Saya kan kalau riset itu kan bagian ada bagiannya sendiri, makanya tergantung tergantung struktur organisasi perusahaannya, Mbak. Mungkin kalau supervisor bagian R&D Research and Development bisa bagian influencer. Anu aja kalau lebih spesifiknya misalnya supervisor bagian pengembangan, departemen pengembangan itu bisa masuk influencer. Atau bagian pemasaran, bagian riset konsumen, manajernya juga bisa ini influencer. Apa yang bagi departemen anu aja atau enggak langsung bagian departemen pengembangan atau R&D itu yang bagian influencer. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Oke, oke. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini ada yang namanya internal marketing. Jadi permasalahan dalam perusahaan itu intinya untuk karyawan kan karena internal konsumer kan karyawan toh. Di setiap karyawan dari tiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Sama pandangannya sama terhadap misi, tujuan, dan strategi perusahaan merupakan elemen yang penting. Makanya ketika karyawan baru bekerja pada suatu perusahaan, mereka di training dulu supaya apa? Supaya karyawan-karyawan tersebut tahu visi misi perusahaan itu seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi harus semua karyawan perusahaan itu harus memiliki suatu pandangan yang sama. Intinya kan tujuannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Terus habis itu kenapa ini nggak bisa bergerak? Nah, ini proses manajemen dalam internal marketing ada yang namanya attitude management, itu sikap dan motivasi karyawan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Terus kalau communication management itu proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi apapun up to date yang memang berhubungan sama konsumen, semua karyawan itu harus tahu. Jangan sampai ada karyawan yang nggak tahu, apalagi misalnya tentang produk baru. Kalau kita punya produk baru, tapi konsumen yang melayani pelanggan langsung mereka nggak ngerti. Nah, itu kan berakibat fatal. Gimana mereka bisa melayani konsumen?
Kalau misalnya ada yang tanya terus karyawannya nggak tahu, lah gimana? Kan nggak lucu toh. Jadi semua informasi yang penting untuk yang berhubungan sama pelanggan, karyawan harus tahu. Nah, ini program-program untuk internal marketing dan training, jadi yang sudah kita bahas, sama manajemen support dan internal interactive communication. Jadi komunikasi kalau bisa dua arah ya. Maksudnya kita juga harus mendengarkan apa yang karyawan inginkan, atau misalnya pendapat karyawan itu harus kita dengarkan. Karena apa ya? Kan karena mereka yang berhubungan langsung sama pelanggan. Ingat toh boundary spanning roles. Jadi dia itu berada di tengah-tengah antara perusahaan sama pelanggan. Makanya kalau bisa komunikasi itu harus dua arah. Jadi jangan melulu kita dari perusahaan itu yang info ke karyawan, pokoknya kamu harus gini 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 gini. Terus kita tapi nggak mendengarkan apa yang karyawan inginkan, kan juga nggak bisa kayak gitu. Terus personal administration tools and human resource management itu kan bagian pengelolaan sumber daya manusianya, misalnya kayak bagian ngatur ada tempatkan di mana posisinya, terus kontrak kerjanya seperti apa, gajinya berapa gitu. Terus developing a service culture, jadi budaya untuk melayani pelanggan itu juga penting untuk perusahaan. Nah, di sini ada manfaat dari internal marketing, yaitu sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Jadi bisa itu merupakan suatu keunggulan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan pesaing, sama mengurangi adanya konflik. Ya kan kalau misalnya komunikasi itu berjalan dengan lancar, kita sering mendengarkan pendapat karyawan, karyawan antar karyawan juga sering berkomunikasi, kan konflik bisa dihindari toh, berkurang. Sama memfasilitasi adanya inovasi. Mungkin kalau kita mendengarkan karyawan, karyawan tahu misalnya bisa inovasi produk diinginkan sama konsumen, kan kita yang untung juga kan. Misalnya ide itu didapat dari ide produk baru, bisa didapat dari dari karyawan itu juga bisa, karena misalnya karyawannya itu sangat jeli dalam mengamati pelanggan gitu. Itu akan sangat membantu perusahaan. Nah, ini untuk memberdayakan karyawan itu bisa melalui pengawasan, jadi didasarkan pada peraturan yang sudah baku, misalnya sistem top-down, struktur organisasi yang berjalan, dan asumsi yang diketahui dengan baik. Sama keterlibatan, pegawai dapat membuat keputusan-keputusan yang baik. Jadi misalnya intinya kita mempercayakan kepada karyawan, maksudnya karyawan dia bisa berimprovisasi, maksudnya selama apa yang dilakukan karyawan itu tidak melanggar etika perusahaan yang tidak diperbolehkan perusahaan, itu nggak masalah. Jadi mereka bisa membuat keputusan sendiri dalam melayani konsumen selama masih sesuai dengan apa yang perusahaan tentukan. Terus habis itu aku nggak bisa jalan lagi.